Hai para pecinta alur cerita Donghua. Gimana nih kabarnya kalian semua? Sudah pasti sehat kan? Kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua yang rilis pada 23 April kemarin, yakni berjudul You Are a Genius. Sedikit spoiler, Donghua ini nih mengisahkan seorang pria yang dipisahkan dengan kekasihnya akibat memiliki jalan yang berbeda. Jadi, sang kekasih ini memiliki sebuah kutukan yang mengharuskan dirinya pergi menuju ke sebuah akademi di wilayah Gunung Merah. Buat yang penasaran dengan kisahnya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di awal kisah, kita diperlihatkan sepasang kekasih sedang memainkan sebuah permainan catur berburu. 守株待兔，发现道具，奔向大宝剑。哎呀！小白，你中毒，断绝后路，扣除生命10点。 Pada saat itu, seorang pria bernama Xiaobai telah kalah dengan kekasihnya yang bernama King Yu. Di saat yang sama, Xiaobai mengingatkan King Yu akan janjinya jika dirinya memenangkan permainan catur berburu sekali seumur hidup. Sesaat kemudian, terjadilah salju turun masuk ke dalam gua yang membuat raga King Yu menjadi lemah karena kutukan. Alhasil, Xiaobai pun bergegas mensayat tangannya hingga mengeluarkan darah untuk digunakan mengobati King Yu. Akan tetapi, Xiaobai justru malah pingsan setelah mengobati King Yu. Tak berselang lama, datanglah seseorang yang pada saat itu menghampiri kedua pasang kekasih yang sedang pingsan. Setelah itu, Xiaobai terbangun dari pingsannya dan menyadari akan kehadiran seorang pria bernama Zhu Junshen. Rupanya, Zhu Junshen ini sedang mengincar sebuah harta bernama bunga angin es di wilayah Gunung Utara. Meskipun Xiaobai pernah mengetahui bunga tersebut, namun kini bunga angin es yang sedang dicari-cari sudah tidak ada lagi. 一名寻宝人，只有在雷霆和双群找此物的。绝种吗？这部落，忘了。 Karena tidak mendapat jawaban apapun, Zhu Junshen pun mengecek sebuah kompas yang menuju ke arah King Yu. Setelah itu, Zhu Junshen pun membantu menyadarkan King Yu. Setelah tersadar, Zhu Junshen menunjukkan sebuah wilayah yang ditepati para murid di Akademi Sihir yang memiliki kesamaan dengan King Yu. Oleh karenanya, Zhu Junshen berniat ingin mengundang King Yu menuju ke sekolah sihir di wilayah Gunung Merah untuk mengasah kutukannya yang sebenarnya merupakan sebuah kekuatan sihir. 因此，若是善加培训，和我一起去南方吧。 Akan tetapi, King Yu masih terikat sebuah sumpah janji, yakni senantiasa bersama dengan Xiaobai. Mendengar hal itu, Zhu Junshen pun mulai menasihati King Yu supaya meninggalkan pemikiran masa mudanya demi melanjutkan belajar sihir, apalagi soal perasaan cinta. Sontak, Zhu Junshen pun bergegas memisahkan mereka berdua menggunakan teleportasi, dikarenakan mereka berdua memiliki dunia yang berbeda. Singkat cerita, kini Xiaobai sedang tertidur di rumahnya setelah dipisahkan dengan kekasihnya oleh Zhu Junshen. Sontak, ia pun langsung terbangun dengan mengingat sang kekasih. Alhasil, sang ayah bernama Bai Shu pun menampar kepala Xiaobai hingga pingsan dan tertidur kembali. Sesaat kemudian, Xiaobai pun kembali terbangun dan merasa ada seseorang yang telah menampar dirinya.
Namun Shobai justru masih mempertanyakan keberadaan King Yu. Tadinya sang ayah kira Shobai ini telah hilang ingatan. Namun ternyata Shobai masih mengingat sumpah janjinya bersama King Yu. Di sana sang ayah merasa tertipu oleh Zhu Junshen yang telah berjanji akan membuat Shobai lupa ingatan hingga melupakan King Yu. Di sana sang ayah mencoba mengendap-endap pergi keluar rumah. Namun, usahanya itu dicegah oleh Shobai yang saat itu telah mengetahui kalau Zhu Junshen telah dipersilakan makan malam oleh sang ayah. Alhasil, sang ayah pun mengungkapkan kalau ia merasa berterima kasih pada Zhu Junshen karena telah menyelamatkan Shobai dari dinginnya angin es. Setelah itu, datanglah seorang gadis yang menyaksikan pergulatan antara ayah dan anak. Tadinya gadis itu mengira kalau Shobai telah melupakan King Yu, sehingga ia pun bercakap seperti tidak terjadi apa-apa. Sontak ia pun menyadari kalau Shobai masih mengingat King Yu dan sedang mencari keberadaannya. Di sana gadis itu berkomplot dengan Baisho yang mencegah Shobai supaya tidak jadi pergi menuju Gunung Merah. 小白，那么难下了，你知不知道会有什么后果？ Nah, di sini gadis itu mengarang cerita kalau King Yu dibawa menuju Gunung Merah sebagai perwakilan duta perdamaian suku. Namun Shobai justru sangat marah karena merasa dipermainkan oleh mereka berdua. Alhasil sang gadis dan ayah pun menenangkan Shobai dengan mengatakan kalau masih ada kesempatan menuju ke sana sebagai perwakilan duta perang. Oleh karena itu, Shobai pun bertanya bagaimana cara menuju ke wilayah Gunung Merah. Alhasil, sang gadis pun mulai memberitahu caranya, yakni Shobai harus mempelajari tentang Gunung Merah melalui sebuah buku sebelum menuju ke sana. Pada saat itu, mereka berdua menunjukkan sebuah peta yang mana di sana sang ayah sedang menunjukkan tanah suci Tianyuan yang merupakan pusat dari seluruh dunia. Namun ternyata sang ayah beserta gadis itu pun mengendap-endap pergi keluar meninggalkan Shobai yang sedang terpaku melihat peta dan juga buku-buku di meja. Rupanya mereka berdua berniat ingin menunda Shobai pergi menuju Gunung Merah jauh lebih lama. 这儿哪是中心？南方大陆不过是整个世界中，读完这些书，说不定秦月莲还。 Di malam harinya, Shobai pun sedang membaca buku di dalam rumah. Bahkan, di luar rumah pun ia tetap terpaku membaca buku hingga tak peduli meskipun telah menumbangkan sebuah pohon. Selain itu, membaca buku sambil mengangkat batu besar pun juga telah ia lakukan. Keesokan harinya, sang ayah pun mencoba mengganggu Shobai yang sedang membaca sepanjang hari. Karena merasa sangat muak, sang ayah pun menyuruh Shobai melupakan semua buku yang akan ia baca. Di sisi lain, kita diperlihatkan Zhu Junshen dan King Yu berada dalam perjalanan menuju Gunung Merah. Di saat yang sama, sang ayah juga menceritakan di mana dirinya juga pernah menuju ke Gunung Merah semenjak kematian istrinya, yakni untuk mencari tahu cara membangkitkan seseorang dari kematian. Akan tetapi, dirinya tidak menemukan cara apapun, melainkan malah menemukan banyak wanita pujaan. Mendengar perkataan sang ayah, Shobai pun sangat murka hingga hampir saja akan berubah wujud. Beruntungnya sang ayah berhasil meredamkan amarah Shobai. 我能头几集就用，脾气这么大也不了白痴。 Setelah itu, sang ayah pun memberikan deretan nasihat kepada Shobai sebelum pergi menuju Gunung Merah untuk bertemu dengan King Yu. Mendengar perkataan sang ayah, Shobai pun teringat akan pesan yang pernah Zhu Junshen katakan. 就该学学我的办法。啊，错呀！我要是你，现在你还有什么不满？ Setelah mengingatnya, sang ayah pun bersedia membantu Shobai untuk menuju ke sana. Pada saat itu, sang ayah menunjukkan Shobai sebuah koper yang berisikan banyak batu mineral yang indah. Rupanya batu-batu mineral tersebut sangatlah berharga apabila digunakan di wilayah selatan, apalagi di Gunung Merah. Bahkan, batu mineral tersebut bisa saja membuat orang-orang yang melihatnya menjadi terpesona. Mendengar perkataan sang ayah, Shobai pun merasa sedikit kurang percaya.
Meskipun begitu, pada akhirnya Shobai bisa sampai di wilayah Gunung Merah dengan membawa kuda perang berbaju emas hitam. Bahkan baju yang dipakai Shobai pun juga terlihat mempesona di mata orang-orang. Di saat baru saja berhenti, tiba-tiba saja Shobai dikagetkan seorang nenek-nenek yang pada saat itu menawarkan sebuah buku berisikan daftar-daftar gadis cantik di wilayah Gunung Merah. Namun tiba-tiba saja ada seorang gadis yang ternyata juga menawarkan hal yang sama. Alhasil seorang gadis dan nenek-nenek itu pun mulai memperebutkan minat Shobai agar membeli buku masing-masing. Untuk mencegah keributan berlanjut, Shobai pun berminat membeli buku dari kedua orang tersebut dengan membayar menggunakan sebuah batu mineral yang indah. Tak berselang lama, Shobai pun melanjutkan perjalanannya dan mencari alamat King Yu di dalam buku yang telah ia beli. Akankah Shobai berhasil bertemu dengan King Yu di wilayah Gunung Merah? Kita akan mengetahui keseruannya di video pembahasan alur cerita You're a Genius part selanjutnya ya. Jadi, jangan lupa subscribe untuk notifikasi berikutnya.